Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel dan pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh salah satu mahasiswa saya dari kelas manajemen retail ya. Iya dari Benar ya? manajemen retail, Manajemen betul. retail. Nah, kita akan membahas tentang seperti tema yang sebelumnya, akan mencoba membandingkan antara offline dan online store satu merek toko retail yang ada di Indonesia gitu ya. Betul Nah, oke, banget. sebelum kita masuk ke bahasan kita, saya mau minta mahasiswa saya gitu ya untuk menyapa Soulmate dan memperkenalkan diri dulu kali ya. Oke, Coba boleh, Bu. silakan. Halo, good day mates. Perkenalkan, nama aku Silvana Rizkia dari kelas manajemen retail. Di sini aku dan Bu Ika akan membahas perbandingan offline store vs online store pada Foot Locker. Food Locker ya? Iya, betul, Oke, Bu, Foot Silvana ya tadi ya panggilannya. Oke, Silvana. Perbandingan antara offline dan online store-nya Foot Locker. Nah, tapi sebelum masuk ke perbandingan tersebut gitu ya, mungkin Silvana boleh cerita dulu Foot Locker itu toko retail apa ya? Mungkin Soulmate juga pengen tahu kali Foot Locker itu termasuk toko retail apa? Oke, Foot Locker itu toko retail, merupakan toko retail sepatu. Oke. Di situ pun juga ada, bukan sepatu doang sih Bu sebenarnya, ada banyak baju-baju buat olahraga, terus sepatu olahraga, buat sepatu santai juga ada gitu kan. Oke. Tapi lebih banyak ke olahraganya atau ke casual formalnya? Penglihatan saya pas saya lihat-lihat ke sana Iya, sih lebih banyak casualnya ya Bu dibanding olahraganya, iya. Oh, oke. Dan saya sebenarnya belum pernah nih belanja ke Foot Locker ya, beli sepatu di Foot Locker. Nah, tapi biasanya store-nya di pusat perbelanjaan ya, di mall-mall besar Iya mungkin betul ya. banget Bu. Store Foot Locker itu ada di pusat-pusat perbelanjaan besar kayak mall-mall besar gitu, kayak contohnya kayak ada di Kokas, ada di Kelapa Gading gitu-gitu sih Bu. Oh, oke. Nah, sebelum membandingkan lagi nih, boleh nggak mungkin cerita sejarahnya ada nggak Silvana tentang Foot Locker? Ada sih Bu, ada. Oke. Kayak Foot Locker ini tuh merupakan pimpinan terdepan ya untuk merayakan sneakers dan juga kultur kaum muda di berbagai belahan dunia. Oke. Nah, dengan kurang lebih 3.000 toko retail di 28 negara mencakup Amerika, Eropa, Asia, Australia dan juga New Zealand. Dan juga ada website juga nih Bu, dan juga ada mobile app-nya. Perusahaan tersebut juga tujuannya untuk menginspirasi dan memberdayakan kultur kaum muda di berbagai belahan dunia dan menyulut semangat bersama untuk mengapresiasikan diri serta menciptakan pengalaman tak tertanding di jantung komunitas sneaker global gitu Bu. Oke. Dan tadi ya mungkin berkaitan sama scope-nya yang udah global itu, jadi mereka nggak cuma menyediakan toko yang sifatnya offline aja, tapi juga menyediakan toko online Betul atau online banget. store Iya, gitu ada ya. online store juga. Oke, kemudian apa yang bisa kita bandingkan mungkin yang pertama antara offline dan online store-nya Foot Locker? Mungkin yang paling menarik dari sisi harga kali ya. Karena pasti konsumen seperti itu kan langsung pengen compare kira-kira lebih mahal belanja offline atau online gitu. Iya banget lagi Bu, betul banget. Pasti kan kita yang namanya anak muda ya Bu, apalagi Gen Z kan, pasti akan membandingkan harga offline sama online dulu Ya, kan Bu. itu nggak cuma Gen Z sih. Semuanya ya, Bu. Ke milenial juga masih tetap compare harga. Gimana? Biasanya sih kayak gitu ya Bu. Kayak apa sih namanya untuk pengkomperan harga. Mungkin kalau untuk di offline store itu tuh mungkin di sini aku mau bahas di offline store dulu kali ya Bu ya. Iya, Mungkin kalau boleh. di offline store ini tuh kayak bedanya tuh kayak mereka tuh punya konsep kayak store yang experience gitu yang kayak kuat banget nih, kayak misalkan kayak kita bisa merasakan masuk ke dalam tokonya tuh kayak gimana gitu Bu. Misalnya kalau misalkan di offline store tuh kayak gitu. Oke. Kayak kita bisa merasakan langsung. Ya, pasti kalau experience tuh akan berbeda ya antara offline dan online store. Kalau di offline tuh yang namanya toko sepatu tuh biasanya ambience-nya tuh akan berbeda. Kemudian konsumen juga bisa langsung nyobain sepatunya ya enggak? Betul banget Bu. Tapi kalau misalnya belanja online itu ya paling kita cuma lihat kayak tampilan websitenya atau misalnya dia ada di e-commerce tertentu gitu ya dan tampilannya kan relatif sama gitu ya. Iya, betul banget. Mungkin kalau website sih agak sedikit berbeda ya tergantung dari inovasi si tokonya. Tapi kembali lagi kalau misalnya belanja online tuh nggak bisa nyobain kayak kita belanja offline ya nggak? Iya betul banget Bu. Iya, Kan iya, kalau iya. misalkan kayak kita belanja offline gitu kan kita juga bisa dapat bantuan dari staff-staff di sana kan Bu. betul, Iya. betul, ya. Kayak bisa dikasih saran. Misalkan kalau misalkan kita bingung nih antara ukuran ini sama ukuran ini lebih cocok di mana di kaki kita, atau Iya. kayak
model yang ini sama model yang ini lebih bagus di mana, yang Iya, mana betul, gitu. betul. Ya, jadi konsumen bisa lihat langsung produknya, ya nggak? Iya, Bisa langsung compare model yang mereka suka, warnanya, kemudian bisa langsung nyobain kira-kira size tersebut sudah cukup atau belum di kakinya gitu ya. Betul banget. Kemudian kalau misalnya mau coba model yang lain atau ukuran yang lain, dia bisa langsung minta ke penjaga tokonya gitu ya untuk bisa dicarikan ukuran yang lain. Tapi kalau misalnya belanja online, nah ini ada sisi kekurangannya, bahwa kalau belanja online itu kalau misalnya kita mau bertanya akan membutuhkan waktu lagi ya untuk misalnya kita ngechat penjualnya atau tokonya gitu ya. Kemudian sepatunya juga nggak bisa langsung dicobain, jadi kita kayak ya ngira-ngira aja gitu ya, estimasi aja kira-kira ukuran segini cocok atau enggak, atau pas atau enggak di kaki saya atau enggak gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Kemudian itu dari sisi experience-nya. Kemudian perbandingan lainnya kalau dari offline dan online tadi harga belum terjawab, Silvana. Iya. Kalau perbandingan harga tuh mungkin kalau misalkan di toko online itu dia lebih kayak banyak diskon ya Bu. Oh, oke. Iya, kayak misalkan ada cashback-nya juga atau kayak misalkan ada kayak buat year end sale gitu-gitu atau kayak Black Friday. Dan kalau misalkan online juga kayak ada program loyalty-nya juga, kayak misalkan bisa apa sih namanya kayak membership gitu-gitu sih Bu. Ya, itu daya tarik toko online lah ya. Iya, betul. Ada diskon, promo, kemudian ada apa tadi Friday, Kayak Black Friday Black gitu, Friday. iya. Oke, ya. Kemudian kalau belanja offline dapat promo juga nggak kira-kira kayak toko online? Mungkin kalau belanja offline tuh lebih ke yang dia mengumpulin poin gitu sih Bu. Oh, oke. Kayak misalkan dia nanya atau kayak ada membershipnya enggak. Mungkin itu bisa dipakai di online sama di offline juga gitu. Oh, oke. Ya. Berarti kalau misalnya kita tarik kesimpulan secara umum, kalau kita mau membandingkan dari sisi harga, nah konsumen akan lebih untung gitu ya kalau belanja offline atau online berarti Silvana? Kalau menurut saya sih sebenarnya ada plus minusnya. minusnya masing-masing ya Bu. Oh, oke, Iya, ya, soalnya kalau misalkan belanja online kayak plusnya kita bisa dapat yang apa sih namanya harganya lebih murah karena banyak diskon. Terus kalau misalkan kita belanja offline itu yaitu kita bisa nyobain CC dulu gitu-gitu dan kita bisa melihat bahannya ini bagus atau enggak gitu. Oke, berarti ada plus minusnya tetap ya. Iya, tetap Tapi secara umum berarti mungkin harga di online akan lebih murah, tapi ya tadi minusnya kita nggak bisa nyobain sepatunya langsung. Iya, gitu ya. betul. Takutnya malah kalau misalnya nggak pas harus return nambah biaya lagi ya kan. Iya, Jadi kayak sama dengan belanja offline aja. Iya, betul. Oke, itu yang pertama tadi dari sisi ambience atau experience dalam berbelanja. Kemudian yang kedua perbandingannya dari sisi harga gitu ya. Kemudian mungkin yang menarik juga adalah apakah produk yang disediakan secara offline lebih banyak atau lebih variatif atau lebih sedikit dibandingkan kalau toko online? Yang saya lihat tuh kalau misalkan offline tuh lebih banyak ya Bu, lebih variatif dibanding online. Cuman kalau online tuh mungkin lebih banyak ke stoknya. Stok, iya. Jumlah quantity ya? Iya, Quantity barangnya. betul. Karena kan kalau misalkan di toko offline kan dia kan akan dia akan kayak Kasih majangin yang lebih sepatu-sepatu. lebih bervariasi gitu ya. lebih Modelnya banyak. bisa macam-macam. Karena kan menarik pelanggan juga kan untuk ngelihat kayak oh banyak nih sepatu-sepatu yang bagus-bagus di sini gitu kan. Sedangkan Tapi mungkin jumlahnya tidak banyak gitu ya, Iya, walaupun lebih betul variatif. banget. Oke. Sedangkan kalau online kuantitasnya lebih banyak sehingga kemungkinan kita untuk dapat size yang kita inginkan atau yang kita butuhkan tuh akan lebih besar gitu ya Iya, dibandingkan kalau kita belanja offline. Oke, sisi yang menarik. Kemudian apalagi yang mungkin bisa dibahas di perbandingan antara offline dan online store-nya Foot Locker? mungkin Apalagi? apa ya sebentar. Tadi lokasi di mall ya, di pusat perbelanjaan besar. Kemudian kalau online sih kita bisa akses, dia apa, website atau e-commerce? Ada website sama ada kayak aplikasinya gitu sih Bu. Oh, ada aplikasinya? Iya ada aplikasinya betul Oke, banget. ya menarik sekali ya. Karena memang online store itu harus ada ya, harus semenjak COVID sih sebenarnya, ya nggak sih, toko-toko retail yang awalnya tuh hanya konvensional saja, tapi karena pengalaman dari COVID kemarin, akhirnya banyak banget ya yang bikin online store, yang bikin website, yang bikin aplikasi, sehingga memudahkan konsumen tuh
nggak harus datang langsung ke tokonya, tapi bisa berbelanja secara online, bisa dari rumah gitu Betul belanja. banget, apalagi kalau banyak orang yang nggak punya waktu kan untuk ke toko offline gitu kan, jadi bisa belanja dari rumah aja gitu. Iya, oke, betul. Menarik sekali. Mungkin habis ini mau coba beli kali ya. Boleh banget. Kita coba ya. Soalnya saya juga belum pernah nih punya pengalaman belanja di Food Locker. Nah, Soulmate kira-kira kalian punya pengalaman belanja di Food Locker nggak ya? Mungkin bisa tulis di kolom komen ya Betul pengalaman banget. kalian. Pengalaman belanja kalian bisa tulis di kolom komentar. Iya, di benar bawah. banget. Oke, terima kasih banyak ya Silvana Iya, untuk terima obrolan kasih kita juga, Bu. pada pagi hari ini. Silakan teman-teman belanja ke Food Locker setelah ini gitu ya. Sampai tahu kita dapat sponsor ya di sini. Siapa tahu kita dapat diskon. Nah, benar. Oke, Soulmate, sampai jumpa lagi ya di obrolan kita berikut. Dadah.